Jumpa lagi dengan channel Hebat Konsumen Menggugat, channel yang memberikan tips dan solusi penyelesaian sengketa keperdataan, khususnya sengketa perlindungan konsumen. Sebelum menonton video ini, silakan like, subscribe, and share. Dan jangan lupa tekan ikon lonceng untuk menandakan kehadiran saya di mata Anda. Sahabat konsumen dimanapun berada, akhir-akhir ini banyak yang bertanya terkait sengketa perbankan dengan debitur atau konsumen. Perlu saya jelaskan, sengketa perbankan ini beraneka ragam, seperti sengketa perbankan syariah, perbankan dengan asuransi, tunggakan kredit, take over kredit rumah, dan lain sebagainya. Sebelum saya mengurai lebih jauh, ada baiknya saya paparkan peraturan perundang-undangan yang khusus melindungi konsumen dan melindungi debitur, yakni Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kemudian Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang perlindungan konsumen Bank Indonesia. Dan yang terakhir baru terbit tahun ini, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK 07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sahabat, saya sangat merasai bagaimana perasaan debitur ketika terlibat masalah dengan pihak perbankan, pusing tujuh keliling, dan pikiran jadi mumet mampet. Sekarang saya akan memberi si tawa si dingin penenang ketika terlibat sengketa dengan pihak perbankan atau pelaku usaha jasa keuangan. Ini dia. Pada dasarnya, pemerintah membuat bank bukan untuk menyengsarakan rakyatnya, bukan untuk mencelakakan konsumer agar jatuh miskin. Ya, bukan. Bank berdiri bukan untuk menyengsarakan rakyat, namun kenyataan di lapangan tentu lain yang kita temui. Bahwa bank adalah untuk membantu rakyat. Hal ini tersirat dari ketiga peraturan perundang-undangan tersebut yang saya sebutkan di atas. Pada penjelasan umum, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat menjadi landasan hukum yang mampu mengangkat harkat dan martabat konsumen yang lemah, sehingga menjadi konsumen yang sadar akan kewajiban serta mempunyai kemampuan untuk memperjuangkan hak-haknya. Jadi, dengan kemandirian untuk melindungi dirinya sendiri, tegasnya hadirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen di tanah air untuk menjadi payung hukum bagi peraturan yang melindungi konsumen. Begitupun dengan peraturan Bank Indonesia tentang perlindungan konsumen Bank Indonesia untuk memberikan penguatan bagi perlindungan konsumen dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan konsumen yang mengacu pada perkembangan praktik terbaik di negara lain dan kerjasama kelembagaan. Perlindungan konsumen Bank Indonesia yang selanjutnya disebut perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, sebagaimana dikatakan pasal 1 ayat 3. Selaras dengan itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK 07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan terbit untuk perlindungan konsumen dan masyarakat agar paham atas produk dan atau layanan atau dimanfaatkan oleh konsumen dan atau masyarakat. Tujuannya upaya memberikan kepastian hukum untuk melindungi konsumen dalam pemenuhan hak dan kewajiban konsumen di sektor jasa keuangan, sebagaimana dikatakan pasal 1 ayat 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Sahabat konsumen, ketiga peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Sekarang tergantung Anda apakah pasrah atau bertekad untuk memperjuangkan hak dan merebut kepastian hukum ini. Dalam hal ini, saya sarankan sebelum terjadi gugat-menggugat, lapor-melapor, debitur dan krediatur atau konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan harus menempuh terlebih dahulu jalur mediasi atau perdamaian. Bukankah perdamaian itu indah? Sebab apabila digiring ke pengadilan, para pihak juga disarankan oleh majelis hakim untuk melakukan mediasi. Aturan ini sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 bahwa penyelesaian sengketa
wajib diselesaikan terlebih dahulu dengan mediasi, bahkan tidak saja mediasi tetapi juga adjudikasi dan arbitrase. Maka dari itu, baik peraturan Bank Indonesia maupun peraturan otoritas jasa keuangan mewajibkan pihak perbankan atau pelaku usaha jasa keuangan untuk menyediakan tempat penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa atas produk atau layanan, di mana pengaduan konsumen wajib diterima dan wajib dibalas. Sebagaimana dikatakan pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 6/POJK 07/2020 yang mengatakan pelaku usaha jasa keuangan wajib memberikan tanda bukti kepemilikan dan atau akses untuk memperoleh dan atau mencetak tanda bukti kepemilikan produk dan atau pemanfaatan layanan kepada konsumen tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian antara pelaku usaha jasa keuangan dengan konsumen. Dan sebagaimana pasal 41 ayat 2, ketentuan mengenai layanan pengaduan dilaksanakan sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan. Sahabat, jangan takut dan jangan cemas dengan tingkah laku pelaku usaha jasa keuangan yang rada-rada nakal ingin memperdaya konsumen. Jangan cemas, semuanya ada aturan. Dalam hal ini, ketika tanpa pemberitahuan, tanpa informasi, tiba-tiba rumah yang Anda miliki dilelang oleh pihak perbankan, hal itu jelas bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan OJK, dan Peraturan Bank Indonesia, termasuk peraturan khusus tentang pelelangan. Sahabat konsumen, penyelesaian sengketa perbankan, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah, bisa diselesaikan melalui musyawarah, mediasi perbankan, atau Badan Arbitrase Syariah Nasional atau lembaga arbitrase lain, dan atau melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan lembaga lain seperti Badan Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen atau mediasi oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat juga merupakan suatu alternatif. Kemudian, apa yang dimaksud sengketa perbankan tersebut? Sengketa perbankan tersebut adalah perselisihan antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan dalam kegiatan perbankan. Di antara sengketa tersebut, cara mengatasi kredit macet bisa dilakukan dengan penjadwalan ulang pembayaran. Jika memiliki etikat baik untuk melunasi kredit, kemudian juga bisa diajukan pengubahan syarat pelunasan atau direschedule. Sahabat, begitupun dengan metode penyelesaian sengketa bisnis syariah dapat dilaksanakan melalui dua cara, yaitu melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah penyelesaian melalui pengadilan, sedangkan non-litigasi berarti di luar pengadilan. Sementara latar belakang penerbitan Peraturan Bank Indonesia nomor 22/20/PBI/2020 tentang perlindungan konsumen Bank Indonesia, di antaranya untuk penguatan dalam kebijakan dan pengaturan perlindungan konsumen serta untuk mengatasi berbagai permasalahan konsumen. Permasalahan tersebut di antaranya mengenai informasi yang asimetris, perlakuan yang tidak adil, kualitas layanan yang rendah, dan kurangnya kesadaran dan tanggung jawab konsumen untuk pengkinian data, juga penggunaan data pribadi konsumen tanpa persetujuan, dan penanganan pengaduan yang kurang efektif, serta masih dijumpai kegiatan oleh penyelenggara yang tidak sesuai dengan etika bisnis yang bertanggung jawab. Sahabat, Peraturan Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 dan juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perlindungan Konsumen tentang Bank Indonesia juga bisa untuk membedah cara over kredit pembelian rumah yang menjadi masalah, dan sangat kebetulan sekali sebagai aktivis dari Lembaga Perlindungan Konsumen, saya juga
menerima pengaduan seorang konsumen di Jakarta yang melakukan offer kredit pembelian rumah secara angsuran. Ya, pada intinya offer kredit rumah KPR adalah transaksi pengambil alihan cicilan kredit dari pihak A ke pihak B. Hal ini disebabkan karena pihak A tidak mampu lagi untuk melanjutkan cicilannya. Maka cicilan tersebut tentu dilanjutkan oleh pihak B berdasarkan akta notaris, biasanya akan tetap dilunasi. Namun di ujung pelunasan kredit, pihak bank mulai berkilah bahwa offer kredit atau pengalihan tersebut tanpa sebantuan pihak bank, sehingga pihak B yang jelas-jelas telah melunasi sekian tahun dianggap angin lalu. Sahabat konsumen, dalam hal ini pihak bank sangat keliru sekali. Hanya karena pengalihan diurus oleh seorang karyawan, bisakah membatalkan offer kredit tersebut? Kalau batal, ya kembalikan uang B yang telah melakukan pembayaran angsuran kredit. Sahabat, pantaskah bank dikatakan tidak tahu tentang offer kredit? Ya, pantaskah pihak bank tidak mengetahui tentang offer kredit atau pengalihan ini? Sedangkan di awal pertemuan saja pihak B disuruh untuk membuka rekening koran. Kemudian, pantaskah pihak bank dikatakan tidak tahu, sedangkan yang membayar angsuran adalah pihak B, bukan pihak A. Tindakan pelaku usaha jasa keuangan sebagaimana di atas bertentangan dengan pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 6/POJK 07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan yang mengatakan pelaku usaha jasa keuangan dilarang menawarkan produk dan atau layanan yang merugikan atau berpotensi merugikan calon konsumen dengan menyalahgunakan keadaan atau kondisi calon konsumen dan atau masyarakat yang tidak memiliki pilihan lain dalam mengambil keputusan. Seharusnya dalam kasus ini, sebagai pelaku usaha jasa keuangan yang beretikat baik, seharusnya pihak perbankan menindaklanjuti pengalihan tersebut atas nama pihak B. Kalau tidak, kenapa pihak B disuruh untuk membuka rekening koran? Rekening koran adalah rangkuman semua aktivitas rekening transfer masuk dan keluar, debit atau kredit yang diperlakukan oleh bank atau nasabah pemegang rekening. Isi dari rekening koran adalah laporan alur keluar masuk uang nasabah di rekeningnya dalam kurun waktu tertentu sesuai permintaan. Dan bank sangat lupa bahwa rekening koran selain untuk mengetahui ringkasan transaksi, juga sebagai syarat mendapatkan visa ke luar negeri, pengajuan pinjaman kredit, bukti hukum, hingga audit keuangan perusahaan. Fungsi rekening koran adalah sebagai berikut: dokumen syarat pengajuan KPR, dokumen syarat pengajuan pinjaman KTA, syarat pembuatan visa ke luar negeri, dan juga bisa dijadikan bukti hukum bahwa konsumen telah melakukan pengalihan secara sah dengan disuruhnya konsumen untuk membuat rekening koran. Jadi pihak bank tidak bisa seenaknya setelah pihak A tak mampu untuk melanjutkan kredit cicilan setiap bulan, pihak B telah membantu pihak bank. Namun ketika kredit akan lunas, pihak bank mulai bertingkah, dan ini akan saya usut tuntas dan akan saya laporkan kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini seperti Bank Indonesia, OJK, dan bahkan juga bisa-bisa akan saya viralkan kalau tidak ada solusi dan jalan keluarnya. Salam.